Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bisanadil muttasilil muallifi rahimahullahu taala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain, amin. Hadirin jamaah Masjid Al-Abrar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembahasan kitab At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghayati wa Taqrib, ada baiknya kita kirimkan surat Al-Fatihah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum washabati ajma'in. ثم إلى أرواح مشايخنا في الدين، خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام أبي الشجاع والشيخ مصطفى ديب البغاء، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. Begitu juga kita kirimkan Fatihah kepada almarhumin yang telah mewakafkan atau yang telah bersumbangsih. Begitu juga dengan orang-orang yang masih hidup, yang memiliki saham, yang memiliki kontribusi besar sehingga pengajian kita ini bisa diselenggarakan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Abrar, hadirin peserta kajian rutin sepekan. Kita alhamdulillah di masjid ini Al-Abrar full sepekan, selalu diisi pengajian setiap ba'da maghribnya, bahkan ba'dal isya'nya. Mudah-mudahan kumpulnya kita mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengenai pembahasan setiap malam Selasa ini, kita insyaallah akan mengambil kitab dari kitab fikih Syafi'i, yaitu Al-Ghayah wa Taqrib. Kitabnya Al-Ghayah wa Taqrib, kadang-kadang dinamakan juga Ghayatul Ikhtisar. Kita kenal sebagian besar kita matan Taqrib, ya. Kalau ada yang kenal nama kitab Fathul Qarib Al-Mujib, itu syarahnya, berarti matannya adalah At-Taqrib. Nah, sedangkan yang akan kita baca adalah kitab yang oleh penulisnya Syekh Mustafa Dib al-Bugha, At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghayati wa Taqrib. Suatu kitab, sebuah kitab yang merupakan kitab diterima oleh banyak kalangan, ya. Jadi kitab ini selain kitab Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Abu Syuja', Syekh Abu Syuja', kitab At-Tadhhib ini merupakan kitab penjelasan, tetapi intinya penjelasannya adalah menuliskan dalil, ya, membaguskan. Kalau bahasa Arabnya emas itu adalah adzahab, ya, emas. Sedangkan dzahaba yudzahibu di dalam bahasa Arab itu mengecat, ya, seperti tembok-tembok ini diwarnai dengan emas, itu namanya at-tadhhib. Itu bentuknya. Nah, begitu juga buku kecil
kecil ukurannya tetapi ilmunya Masya Allah luar biasa. Maka At-Tadhib ini buku yang telah dihias, disempurnakan dengan ditambahkan dalil-dalil, disertakan dalil-dalil. Alasan penulis menulis kitab ini karena padahal beliau menulis ini udah tahun 78. Banyak pada masa itu saja orang ketika disodorkan hukum fikih, khususnya orang awam. Nah, sekarang terjadi ada pertanyaan, mana dalilnya? Hukumnya perbuatan fikih ini mana dalilnya? Sebenarnya ulama menulis intisari fikih itu bukan tanpa dalil, tetapi menyederhanakan. Beruntung kita ya, disederhanakan oleh ulama ya. Tetapi kalaupun dituliskan dalil sebenarnya untuk kalangan tertentu itu, untuk memberikan keyakinan bahwasanya beribadah, beramal, bermuamalat itu berdasarkan dalil. Tidak ada yang ditulis tanpa dalil gitu. Ibaratnya ketika kita ya, bukan seorang yang pandai memasak atau koki ya. Ada berbagai macam bumbu dapur, ada kunyit, ada jahe dan lain-lainnya ya, ada serai, ada yang lain-lainnya ya. Mendingan kita ketika kita disuruh untuk bikin nasi goreng ya, mendingan kita tinggal nunggu makannya doang apa kita masak ya. Jangan-jangan salah kita cara masak. Kalau nasi goreng terlalu sederhana ya, bikin sop atau bikin gulai aja mungkin kita ya, mendingan kita makannya gitu. Maka fikih-fikih sederhana ini, sederhana saya sebutkan sederhana dalam ukurannya, tetapi Masya Allah ya, ulama yang menulis, tidak ada kitab yang banyak dikaji oleh pengikut mazhab Syafi'i ya, seperti sampai tahun ini ya, lebih daripada kitab At-Taqrib ini ya. Bisa jadi karena keikhlasan penulisnya, sehingga kita dengan sebab keikhlasan penulisnya, dengan sebab doa-doa penulisnya, kita pun mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan kita mengkaji kitab-kitab dari para ulama, karena beliau menulis itu ya, bisa juga menulis kemudian ikut mendoakan bagi para pembacanya. Hadirin rahimakumullah ya, pembahasan kitab ini ya, di dalamnya disebutkan hadis-hadis Al-Quran ya, disebutkan ya, setiap perbuatan fikih atau hukum-hukum fikih berdasarkan hadis, bahkan pendapat-pendapat ya, para sahabat juga. Nah, maka At-Tadhib ini juga diperkaya oleh penulisnya dengan ta'rif-ta'rif, definisi-definisi ya, tetapi tidak terlalu panjang ya. Bahkan kadang-kadang menyebutkan dalil yang lebih kuat ya, untuk sebagai menambah wawasan yang dianggap sebagai pendapat yang mu'tamad, pendapat yang dipegang di dalam mazhab Syafi'i tersebut. Nah, seyogyanya kita mempelajarinya itu runut gitu. Tetapi tatkala kita belajar kitab Ta'limul Muta'allim ya, saya tergerak untuk kita bahasnya sesuatu yang menjadi kebutuhan kita yang mendesak saat ini. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu faslun fi mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadlih. Pasalnya masih pasal-pasal pertama itu disebutkan bahwasanya hakikat ilmu fikih dan keutamaannya. Ketika penulis kitab Ta'limul Muta'allim itu menyebutkan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Kewajiban bagi seorang muslim itu adalah menuntut ilmu, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Apakah setiap ilmu yang harus dituntut?
Ya, pertanyaan ini kan begitu. Ya. Maka Syekh Az-Zarnuji itu menyebutkan ya'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin. Enggak wajib seluruh ilmu yang dituntut. Gitu. Bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hal. Akan tetapi ilmu halnya yang keadaan sekarang. Baik itu usuluddin mengenai tentang iman ya, ataupun fikih. Kama yuqalu afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali hifdzul hal. Sebagaimana dikatakan ada riwayat ilmu yang terbaik itu adalah ilmu yang sedang dibahas tentang kebutuhan sekarang. Ya. Dan sebaiknya perbuatan adalah menjaga ilmu yang hal tersebut. Ya. Maka dikatakan yuftaradu 'alal muslimi talabu ilmi ma yaqa'u lahu fi halihi fi ayyi halin kana. Maka yang menjadi tuntutan yang wajib paling utama prioritasnya adalah yang dituntut untuk diketahui lebih dahulu. Sekarang kita tanggal berapa? 20 Juli. Perkiraan 10 hari lagi atau 11 hari lagi Idul Adha. Ya. Atas dasar itu saya ya, ingin mendahulukan dulu bab tentang al-udhiyah, tentang kurban. Tentunya kurban adalah hal yang berulang setiap tahunnya. Tentu para guru-guru kita sudah pernah mengajarkan, tidak ada salahnya kita menyegarkan kembali ingatan kita dengan harapan mempertambah kita pelaksanaan itu berdasarkan ilmu, sehingga amal-amal kita wa kullu man amila bi ghairi ilmin fa a'maluhu mardudatun la tuqbalu, sehingga begitu perbuatan apapun perbuatan yang kita laksanakan berdasarkan ilmu. Hadirin rahimakumullah, maka langsung kita bahas tentang kitab Faslun wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala ya. Imam Abu Syuja' dalam matannya At-Taqrib mengatakan faslun ya. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Kalau di grup Facebook, di grup Al-Abrar ini sudah di-share ya PDF-nya ya, halaman 242. Ya, sekarang gampang banget, kita nggak punya buku fisik ya, bisa pakai soft bukunya. Tinggal buka HP kita, insya Allah semua setiap aplikasi PDF sudah ada, tinggal download ya, 242 ya, baik yang muda ya, bapak-bapak sekalian semuanya, enaknya kita pegang sama-sama kitab. Kalau yang tidak memungkinkan nanti bisa kita fotokopikan. Faslun wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Fasal ini fasal menerangkan tentang udhiyah ya. Al udhiyatu sembelihan atau kurban. Kalau sembelihan lebih umum, kalau kurban lebih khusus. Enggak setiap sembelihan menjadi korban. Tetapi kalau korban udah termasuk sembelihan. Begitu Pak. Ya, kalau kurban adalah sembelihan. Tapi kalau sembelihan belum tentu jadi korban. Contohnya ya, kalau belum selesai Idul Adha, belum selesai khutbah ya, udah ada yang jam 6 belum sholat, potong korban. Dia motong, namanya potong korban ya, padahal waktunya belum disyaratkan waktunya, padahal dia motongnya tanggal 10. Apakah disebut korban? Enggak disebut udhiyah ya, namanya tetap dzabihah, sembelihan biasa. Jadi sedekah kalau disedekahkan, kalau diberikan ke orang lain. Nah, hadirin
Apa tuh udhiyah itu? Wahiyya ma yuthbahu minal ibili awil baqari awil ma'az awil ghanami yaumal 'id. Ya. Yang disebut udhiyah bisa idhiyah, jamannya adhahi, bisa dhahiyah, jamannya dohaya, ya. Nah, udhiyah ini sesuatu yang disembelih, yang berupa apa yang sembelihan itu? Ibil, onta, bakar, sapi, ma'az atau ma'az, kambing, ya. Ghanam, ya, juga kambing, yaumal 'id, ya, pada hari tanggal 10 Dzulhijjah wa ayyamat tasyrik. Nah, tambahannya lagi harusnya, ya. Cuman umumnya disebut tanggal 10 sudah bersambung dengan ayyam tasyrik. Tujuannya apa? Taqarruban ilallahi azza wa jalla. Tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat udhiyah itu ma'khudhatun minad dhahwati wa hiya imtidadun nahar. Wa summiyat bi awwali zamani fi'liha wa huwa ad-duha. Perhatikan kalimatnya, udhiyah ada kalimat duha. Ya. Jadi nama udhiyah itu secara bahasa itu dari kata dohwah. Dohwah itu imtidadun nahar atau irtifa'un nahar. Ketika matahari sedang naik. Disebut dengan duhiyah karena awal permulaan itu adalah ketika waktu dohwah itu ketika dinamakan namanya duha. Maka disitulah waktu baru dibolehkan kita memulai sembelihan. Itu, ya, duha. Duha itu kira-kira diperbolehkan duha itu kalau setelah isyraq, syuruk, waktu syuruk itu ada waktu syuruk di sini. 6:04 tuh ya. Syuruk. Ya. Kalau masuk waktu duha, kalau sholat itu ketika syuruk jangan langsung sholat, lebihin 15 menit. Nah, maka ada yang bilang sholat isyraq, sholat ketika matahari terbit. Ulama bilang isyraq dan duha itu sama aja. Ada yang bilang begitu, ada yang memisahkan. Nah, itulah dari kata duha, udhiyah, ya, satu bahasa itu. Sunnatun muakkadatun, hukumnya apa? Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, ditegaskan. Dalilnya apa? Qauluhu ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Surat apa tuh? Surat Al-Kautsar. Fasalli, salat idnya. Li rabbika wanhar. Setelah itu sembelih hewan. Ai shallil 'ida wadhbahil udhiyata. Ada juga hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari riwayat sahabat Anas radhiyallahu anhu qala dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyembelih hewan sebagai kurbannya dengan 2 kambing gibas. Ya, gibas ini bahasa kita Indonesia, dari bahasa Arabnya kabshun. Jadi lama-lama jadi gibas, ya. Bikabshaini amlahaini, dengan 2 kambing yang besar, amlahaini yang warnanya putihnya lebih dominan dibanding hitamnya. Aqranaini, ya, yang bertanduk. Dzabahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Rasulullah dengan tangannya menyembelih 2 kambing gibas tersebut. Kemudian mengucapkan bismillah wa samma wa kabbara. Kemudian mengucapkan takbir. Bagaimana posisi kaki Rasulullah? Wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Diletakkan di pinggiran, ya, leher, ya, samping leher
ya, hewan tersebut yang mau disembelih. Tentunya bukan ya tekanan yang bisa menyebabkan ya cacat gitu. Sifah itu jam'u safhah, janibul unuk, ya, samping sisi kiri gitu. Ya, bagusnya begitu. Jadi dimiringkan ya, dalam keadaan menghadap kiblat. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal hadza minka wa ilaika fataqabbal minni, misalnya begitu ya. Hewan apa saja ya yang boleh untuk dikorbankan, dijadikan hewan kurban ya. Mudah-mudahan kita diberikan kelapangan rizki untuk bisa berkorban tahun ini, amin. Walaupun sekarang belum kelihatan hilalnya nih, belum kelihatan hilalnya, hilal dompetnya belum kelihatan ya. Insya Allah mudah-mudahan. Bahkan riwayat Ibnu Abbas itu untuk tidak lepas hilang berkah waktunya, setiap waktu itu ada berkahnya. Keberkahan waktu yang terbaik ya, amalan yang terbaik pada waktu Idul Adha atau Yaumun Nahar itu iraqatud dam, mengalirkan darah, artinya menyembelih. Nggak punya apa-apa, ada bebek, ada ayam, ini boleh, tapi bukan sebagai udhiyah, tetapi sebagai barokah waktu saja, begitu ya. Wa yujzi'u fihal jadza'u minad dha'ni, dan cukup ya keabsahan untuk berkorban itu dengan hewan-hewan domba ya. Kriteria dombanya itu apa? Al jadza'u ya. Pengertian jadza'u ini ma'at tammat sanatan wa ta'anat fi tsaniyati, yang sudah sempurna usianya setahun ya, 6, 7, 8 bulan menjelang setahun ya, dan udah sempurna di sini pengertiannya di sini oleh penulis ini, yang telah sempurna setahun. Kalau domba itu setahun lebih lah ya. Atau ya dilihat fisiknya, saqata muqaddamu asnaniha, udah tuh tanggal, udah putus, udah ganti gigi ya. Kalau orang bahasa Betawi bilang kupak ya, kupak ya, giginya kita nyengirin aja tuh ya, giginya udah kelihatan gitu. Tukang kambing udah tahu, udah tukang kambing mana yang giginya udah masih anak-anak, masih gigi susu apa gigi seri, udah kelihatan. Makanya ya benar-benar harus ditanya usianya gitu. Berarti yang harus mencukupi untuk domba itu setahun menjelang usia 2 tahun. Sebagaimana hadis ya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dhahu bil jad'i min ad-dha'ni fa innahu jaizun." Ya. Berkurbanlah dengan domba yang usianya 1 tahun masuk menuju ke usia yang kedua, karena sesungguhnya itu boleh ya. Kalau domba di bawah setahun jangan gitu. Atau giginya belum kupak jangan. Nanti nggak dijadi kurban, jatuhnya sembelihan biasa doang ya. Beda sembelihan biasa dengan kurban, sama-sama motong kambing, tetapi beda fadilahnya beda. Wathaniyu minal ma'zi wathaniyu minal ibili wathaniyu minal baqari wa tujzi'ul badanatu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin wasyatu an wahidin. Kemudian itu jenisnya domba. Nah, enggak selalu ada domba ya, lebih banyak malah kambing-kambing Jawa, kambing-kambing kacang ya. Nah, kalau kambing-kambing bukan domba itu, selain domba itu, apakah harus 1 tahun? Beda lagi ya. Kriterianya wathaniyu minal ma'iz. Kalau buat kambing kacang, kambing Jawa itu usianya, kriterianya dia harus disebut athani ya. Athani itu adalah athaniyu minal ma'iz wal baqar ma ta'ana fi thalithah. Nah,
Kriterianya kalau ma'is dan atau kambing itu dan juga sapi itu harus yang disebut tsani. Usianya 2 tahun, sempurna 2 tahun menjelang usia ke 3 tahun. Domba 1 tahun menjelang 2 tahun. Kambing biasa 2 tahun dan juga sapi menjelang 2 tahun menjelang ke tahun yang ketiganya. Tuh. Begitu juga sapi. Ats-tsaniyu minal baqar. Usianya harus 2 tahun menjelang 3. Wa tujzi'u al-badana. Ya, begitu juga sedangkan sapi disebut tsani itu beda lagi. Onta. Ya. Ini kalau misalnya ada jamaah di sini korbannya pakai onta, viral ini ntar nih. Ya, Abrol TV lebih viral lagi. Ya, apa kita impor apa? Ya. Kalau onta itu disebut tsani itu minimal dia sah untuk dijadikan korban itu kalau usianya itu ya, 5 tahun menjelang usia 6 tahun. Begitu. Ya, jadi kita ringkas, domba 1 tahun menjelang 2 tahun, kambing biasa 2 tahun menjelang 3 tahun, begitu juga sapi, sedangkan onta 5 menjelang usia 6. Ya. Gitu. Wa tujzi'ul badanatu an sab'atin. Ya. Kemudian ya, porsinya atau berapa orang kalau untuk sapi kita udah paham dah tuh, sapi untuk 7 orang ya, atau fa'aqal atau kurang ya, jangan lebih, sapi untuk 8 orang 10 orang jangan, tapi sapi untuk urunan kolektif 2 orang 3 orang masih boleh, tapi kalau sapi untuk kolektif 15 orang ya, hilangin 8 orang ya, hitungi 7 orang aja, yang sisanya ikut serta dalam pahala aja, jangan atas nama ya. Wa tujzi'ul badanatu an sab'atin, mencukupi ya, memotong onta itu untuk 7 orang gitu. Wal baqaratu an sab'atin, begitu juga sapi untuk 7 orang. Wasyatu an wahidin, sedangkan kambing untuk 1 orang. Anak SD di sekolahnya sumbangan 10.000 dapat 4 juta misalnya, 1 kambing ya, jadi gak korban, 1 kambing buat 1 sekolahan itu namanya ya. Kambing buat 1 sekolahan, dikocok aja udah atas namain 1 orang, pahalanya disertakan seluruh peserta yang ikut sumbangan ya. 1 RT ya, memang kelihatannya emang nggak ada hilalnya ya, rezekinya lagi pas-pasan misalnya, kalau digabungin ya 20.000 cukup ya, ya. Biar jadi korban pilih salah 1 nama, atas nama itu insya Allah pahala yang lain dapat, tetapi untuk korban harus 1 orang, begitu caranya gitu ya. Jangan sekedar kumpulin doang tanpa ditentukan korbannya untuk siapa 1 orang itu, sehingga nanti bukan jadi korban nantinya, jadi cuman sembelihan biasa gitu ya. Wasyatu an wahidin ya, sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam riwayat sahabat Jabir radhiyallahu anhu, qala nahanna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amul Hudaybiyah, pada tahun Hudaybiyah kami menyembelih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-badanata an sab'atin, 1 ekor onta yang dikolektifkan untuk 7 orang atau dari 7 orang. Wal baqarata an sab'atin, begitu juga sapi ya. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW berkurban untuk para istrinya dengan sapi, hadis riwayat Imam Bukhari ya. Maka kalau yang punya istrinya banyak, kalau mengikuti sunnah Rasulullah SAW ini, 1 istri kirimin 4 kambing nah, tapi ini sapi ya, sapi 4 orang misalnya istri untuk 1 sapi boleh gitu kan, alal aqal, jangan alal aktsar.
Wa arba'un la tujzi'u fid dhahaya. Ya. Kemudian sebelum sampai di situ, di dalam kitab Al-Muwatta' lil Imam Malik dikatakan bahwasanya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala kunna nudahhi bisyati al-wahidah yadhbahuha ar-rajulu anhu wa an ahli baitih. Nah, tadi hukum menyembelih itu kan sunnah muakkadah, ya. Tetapi pengertian sunnah muakkadah ini dalam prakteknya itu, dalam praktisnya itu sunnah kifayah menurut mazhab Syafi'i, sunnah kifayah. Kalau satu orang keluarga, ya, hitunglah kalau satu kakak, ya, satu orang keluarga atau keluarga besar, lebih bagus sih satu kakak, ya. Cukup satu orang yang berkorban. Berarti kalau ada di keluarga itu 7 orang, 8 orang sudah mencukupi, ya, gitu. Nah, pada zaman ketika itu sahabat Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan kunna nudahhi bisyatil wahidah, kami menyembelih dengan satu ekor kambing. Yathbahuha ar-rajul anhu, seorang menyembelih satu ekor kambing tersebut untuk dirinya dan juga keluarganya. Kemudian thumma tabahan nasu ba'du, tetapi orang-orang itu berbangga-bangga setelah itu. Fasarat mubahatan, ya. Kemudian menjadi suatu kebanggaan. Ini sebagai peringatan juga bagi kita nih. Pada zaman sahabat saja itu sudah ada, ya, orang motong untuk jadi bangga-banggaan, keren-kerenan. Saratul udhiyatu mufakharatan bainan nas la biqasdi sunnah. Pada zaman itu aja sahabat Abu Ayyub Ansari mengatakan orang berkorban itu untuk keren-kerenan doang, bukan untuk tujuannya mendapatkan sunnah. Maka wa hadza la ya'ni tarkuha atau la ya'ni tarkaha, ya. Enggak mau berkorban, nanti takut riya. Jangan, justru jangan begitu, ya. Yang kita harus latih adalah tashihul qasdi wa ikhlasun niyah, membaguskan tujuan dan keikhlasan di dalam niat kurban tersebut. Ini informasi juga nih, ya. Ada pada zaman sahabat, ya, tujuannya untuk bangga-banggaan, ya. Nah, kemudian yang hewan-hewan yang disyaratkan untuk boleh disembelih ada kriterianya. Tadi kriteria umur, sekarang kriteria fisiknya. Wa arba'un la tujzi'u fid dhahaya, 4 binatang yang tidak sah, tidak mencukupi sebagai hewan kurban, ya. Lihat-lihat nih, kalau nggak mencukupi menjadi hewan kurban, bukan berarti nggak boleh disembelih. Disembelih sih boleh aja, kemudian dagingnya dibagi-bagikan, cuman nggak menjadi hewan kurban. Hewan sembelihan boleh aja, ya. Selanjutnya kita akan bahas nanti wa arba'un la tujzi'u fid dhahaya, ya, 4 perkara yang mencukupi, ya, kriteria apa aja yang untuk bisa dikatakan hewan itu sah berkurban. Di pertemuan minggu depan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita, memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan taklim-taklim yang seyogyanya terus berkesinambungan setiap hari, bahkan penuh selama seminggu, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim min 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshu' alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anqilna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah
اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا فينا أو معنا شقيا أو مطرودا أو مرحوما أو محروما. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.